Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Banyak pendapat, banyak informasi mungkin ya yang menyebutkan kalau Manchester United ini butuh untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Dan kalau di breakdown, yaitu ada dua posisi di mana back kiri dan juga penyerang. Ini cukup banyak yang mengatakan ya Manchester United ini memang butuh mendatangkan pemain baru. Situasi tidak ideal, bahkan cenderung untuk situasi yang sulit ya, melihat keadaan keuangan dari Manchester United, PSR. Manchester United melakukan banyak penghematan, tapi sebelumnya Manchester United juga banyak mengeluarkan dana ya di bursa transfer di musim panas, mengganti manajer dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Ada angka yang cukup besar di sana. Lalu juga bagaimana Manchester United yang baru saja juga melepas Dan Ashworth, ada angka juga yang harus dibayarkan di sana. Tapi di sisi lain Manchester United melakukan banyak penghematan. Situasi finansial dari Manchester United ini tidak dalam situasi yang bagus. Tapi menurut gua jelas dari periode bersama dengan Ruben Amorim ada beberapa posisi yang memang butuh penguatan dengan pemain baru untuk menambah kualitas. Tapi yang terpenting menurut gue ya, ada pada posisi back kiri dan juga pada posisi striker penyerang. Kenapa? Back kiri Manchester United belum memiliki pemain dengan posisi asli back kiri secara natural yang baik ya. Tyrell Malacia setelah absen sepanjang satu musim di periode tahun lalu, menurut gue sebenarnya membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih panjang. Tapi karena keadaan mendesak, dia mungkin karena tidak ada pilihan yang lain ya, selain memang ya udah langsung aja melibatkan Tyrell Malacia di tim utama Manchester United, di mana periodenya pun juga menurut gue bukan yang ideal. Dia harus beradaptasi dengan situasi yang baru di tengah musim. Diogo Dalot yang bukan posisi aslinya sebagai bek kiri pun juga masih sangat sering dimainkan di posisi tersebut. Lalu penyerang ataupun lini serang dari Manchester United masih kesulitan menurut gue untuk bisa tampil tajam di depan, untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi. Sepanjang periode bersama dengan Ruben Amorim, gue menilai bahwa Manchester United ini bukannya tanpa peluang, dan juga bukannya mereka ini sulit untuk menciptakan peluang. Itu hampir selalu terjadi, bahkan dengan angka yang cukup lumayan ini. Bagaimana mereka bisa mengkreasi serangan, menciptakan momentum dan juga peluang. Dilihat dari angka XG beberapa pertandingan juga sebenarnya mereka ini dalam situasi yang oke. Tapi bagaimana efisiensi dari peluang-peluang tersebut ya. Artinya mereka bisa memanfaatkan dengan bagus ketajaman dari lini serang. Ini yang berkurang menurut gue. Banyak pertandingan Manchester United ini nampak terlalu mengandalkan amat untuk bisa mencetak gol, dan menurut gue ini tidak ideal. Harusnya tugas utama untuk mencetak gol tentu saja berada pada deretan pemain serang ya, dan tidak bisa juga ataupun tidak ideal kalau hanya terlalu mengandalkan dari seorang pemain. Nah, oleh karena itulah balik lagi nih, menurut gue secara ringan amatiran ada dua posisi yang menjadi konsentrasi untuk mendatangkan pemain baru dengan kondisi yang sebenarnya serba sulit. Nah, dari situ gue secara ringan amatiran berusaha untuk mengidentifikasi ya, siapa kira-kira yang bisa didatangkan. Dan ini juga sekaligus secara ringan amatiran bukan hanya terkait dengan posisi bek kiri dan juga penyerang, lalu juga situasi keuangan yang sulit, tapi juga melihat bahwa Manchester United harus bisa memanfaatkan pemain yang didatangkan tersebut bukan hanya dari musim dingin sampai dengan akhir musim nanti, tapi juga periode-periode selanjutnya. Maksud gue adalah mendatangkan pemain dengan kontrak jangka pendek dengan harapan mereka nanti mungkin akan dilepas di musim panas misalnya, lalu mencari lagi pemain. Ini tidak ideal, tidak efisien sebagai melihat juga ya, artinya pergerakan Manchester United di situasi finansial ini kan sangat terbatas. Jadi menurut gue harus efisien dari sisi finansial. Itu tujuan maksud gue ya. Dan kalau melihat dari hal tersebut, langsung aja ya, dari posisi back kiri gue berusaha untuk mencari, ada beberapa nama, ada banyak kualitas di market, tapi rata-rata harganya mahal. Dan itu bukan situasi yang ideal sih menurut gue bagi Manchester United. Tapi ada satu pemain ya yang gue pikir ya dia punya kualitas,
harga juga tidak terlalu tinggi, yaitu adalah Alvaro Fernandes ya. Alvaro Fernandes ini disebutkan memiliki kualitas bagus sebagai bek kiri, pernah memperkuat Manchester United, saat ini bersama dengan Benfica. Dia memiliki klausul beli yang angkanya tidak terlalu tinggi jika Manchester United menginginkannya. Bersama dengan Benfica, Alvaro Fernandes ini menurut gue ya, secara dengan amatiran sedang memiliki musim yang sangat bagus. Ruben Amorim yang pernah tentu saja bersama dengan Sporting pasti sudah tidak asing lagi lah dengan nama pemain ini, di mana Benfica merupakan salah satu pesaing dari Sporting di Liga Portugal. Dari 14 pertandingan yang sudah dimainkan, dia menjadi starter 12 kali. Dengan menit bermain pun juga sangat tinggi, rata-rata 84. Artinya memang Alvaro Fernandes ini bisa langsung dimainkan, menurut gue harapannya sebagai pemain tim utama. Dia pun juga memiliki pengalaman di Manchester United dan juga memiliki pengetahuan ya, harapannya seperti itu terkait dengan Premier League. Bagaimana dengan harga? Disebutkan Manchester United ini bisa mengaktifkan 16 juta pounds. Hanya 16 juta pounds saja nih jika ingin mendatangkan Alvaro Fernandes dari Benfica, karena ada klausul yang mengatur hal tersebut. Jadi sekali lagi gue melihat tidak banyak nama ya, artinya yang bagus, memiliki potensi, tapi dengan harga yang tidak begitu tinggi. Jadi kalau Sobat Fubulati ada nama lain bersama dengan alasan dan juga mungkin perkiraan harga, bisa drop di kolom komen. Beralih ke penyerang ya. Sebenarnya ada satu pemain yang buat gua sedang dalam periode yang bagus. Dia menunjukkan kualitas yang bagus, pemain luar biasa, yaitu adalah Santiago Thomas Giménez, 23 tahun, pemain Meksiko yang saat ini memperkuat Feyenoord. 2 musim menjadi mesin gol bagi Feyenoord. Musim ini pun juga demikian, walaupun sempat absen karena cedera, tapi dia tetap menunjukkan kemampuannya. Salah satu pemain yang mencetak gol ke gawang Manchester City kalau tidak salah ya. Santiago Thomas Giménez ini dia juga bermain dengan intensitas yang tinggi, tajam, sangat aktif bergerak. Hanya saja valuasinya tuh ada di angka 36,7 juta euro. Valuasinya di angka seperti itu, walaupun menurut gua ya, mungkin Feyenoord bisa jadi melepas di angka sekitar 30-35 juta. Ini angka yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan striker-striker premium lainnya. Kenapa? Ya pada dasarnya Feyenoord sendiri juga bukannya klub yang, atau bukan sebuah klub yang seperti kayak misalnya kayak Ajax gitu ya, yang memiliki gaya negosiasi yang mungkin lebih bagus di market ya. Gua ingat kalau tidak salah ketika mereka melepas Orkun Kokcu ke Benfica pun juga dengan kisaran angka 30-35 juta, dan itu sudah termasuk angka yang sangat tinggi sekali bagi sejarah klub Feyenoord. Sehingga menurut gua ya, Santiago Giménez pun juga bisa didatangkan dengan angka seperti itu, di mana ketika dia didatangkan dari Cruz Azul di klub Meksiko ke Feyenoord Belanda tuh angkanya sekitar 11 jutaan, dan menurut gua dia merupakan salah satu potensi yang besar di kompetisi Eropa bahkan saat ini, dengan banyak klub yang dihubungkan ya dengan Santiago Thomas Giménez ini. Salah satunya adalah klub Premier League Arsenal. Tapi ada satu poin yang kurang dari Giménez, yaitu adalah pengalaman. Sehingga ada sedikit ya keraguan dari gue sih, karena ya Liga Inggris ini kompetisi yang berbeda, dan untuk masuk di tengah kompetisi dia membutuhkan adaptasi juga yang tinggi ya, baik itu dengan Manchester United dan juga kompetisi Liga Inggris secara umum. Oleh karena itu gue berpikir pemain ini nih, Danny Welbeck. Yes, gue tahu dia berusia 34 tahun. Market value saat ini ada di angka 5,9 juta euro. Pemain yang sempat juga diinginkan oleh Erik ten Hag sebenarnya sebelum akhirnya manajemen memutuskan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Baru saja sebenarnya kontraknya diperpanjang ya sampai dengan tahun 2026. Tapi melihat valuasi ada sekitar 5,96 juta, ini bukan angka yang tinggi, dan Danny Welbeck memiliki pengalaman, dia memiliki pengetahuan juga terkait dengan klub ya, karena dia juga berasal dari Manchester United, bahkan dia asli sebenarnya produk dari ataupun berasal dari kota Manchester sendiri. Sehingga menurut gue misalnya kalau didatangkan di Manchester United dengan periode 2 tahun ya, dia bisa berperan dengan bagus sebagai pemain rotasi seperti Jonny Evans saat ini. Menurut gue hanya saja memang Manchester United butuh mengeluarkan uang untuk biaya transfer dari Brighton.
itu bisa dijadikan opsi sebelum mungkin misalnya nanti Manchester United akan bergerak untuk mendatangkan striker premium di musim panas ya. Dan sebelum gua akhiri juga ada satu nama ini yang dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah Victor Osimhen. Pemain 25 tahun ini dikaitkan diminati oleh Manchester United, bahkan sudah ada pembicaraan ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana valuasi dari Victor Osimhen ini cukup tinggi di angka 77 juta euro. Saat ini dipinjamkan dari Napoli ke Galatasaray. Pemain yang sebenarnya sangat tajam sekali. Tapi apakah dia bisa datang ke Manchester United? Apakah dia juga tepat ya? Ini di situ tanda tanya besarnya. Kontraknya sendiri akan berakhir di tahun 2026 di Napoli. Sehingga menurut gue apakah realistis ataupun punya possibility atau kemungkinan yang tinggi lepas di bulan Januari atau di musim panas tahun depan. Gue melihat mungkin di musim panas tahun depan ya, dimana Napoli tentu saja tidak ingin kehilangan Victor Osimhen secara gratisan, dan mungkin valuasi bisa jadi akan turun di musim panas tahun depan. Sehingga mungkin lebih realistis sekali untuk bisa didatangkan situasinya ya di musim panas dibanding musim dingin. Sehingga gue berpikir ini bukan menjadi opsi saat ini. Tapi bisa jadi gue salah ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari 2 nama yang gue sebutkan tadi, atau total 4 nama tersebut, ada nama-nama lain, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.